Teman-temanku, sahabatku, dan subscriberku dimanapun Anda berada, kali ini saya memberikan informasi mengenai salah satu istri dari proklamator kita yaitu Soekarno diwawancara oleh ya seseorang yang sedang fenomenal yaitu Saifuddin Ibrahim mewawancara salah seorang mantan istri Bung Karno yang berada di Amerika. Ya, bagaimana kisah-kisahnya dan apa ceritanya? Mari kita saksikan yang dipandu oleh Saifuddin Ibrahim. Kisah-kisahnya sungguh luar biasa, teman-teman. Nasionalis, toleransi yang sangat tinggi dari Bung Karno membuat kita terkesima untuk mendengarnya. Mari kita mendengarkan langsung pencerahan dari beliau. Nama saya yang diberikan oleh orang tua saya adalah Yurike Sanger. Nah, pada waktu saya pertama kali berkenalan dengan almarhum Bapak Presiden pertama kita Indonesia, Insinyur Soekarno, itu adalah di Gelora Bung Karno. Pada waktu itu kami mempunyai Indonesia mempunyai tamu agung dari Rusia, dari Rusia. Nah, begitu Bapak keluar dari gedung Gelora, Bapak langsung datang kepada saya dan menanyakan siapa nama saya. Lalu saya katakan kepada beliau bahwa nama saya adalah Yurike Sanger. Tapi beliau mengatakan jangan memakai Yurike, pakai saja Yuri. Ya, oke. Karena kalau kita memakai ada ke, itu sama dengan nama kayak dari kolonial lah, ya ke Belanda-Belandaan atau ke Barat-Baratan. Nah, sesudah itu saya kenal dengan beliau. Jadi ada acara di istana. Pada waktu itu saya mengikuti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dan di Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya saya sendiri, tapi kami ada berpasangan 25. Jadi dua baris. Jadi laki perempuan. Nah, saya termasuk di barisan situ juga. Nah, saya waktu itu jadi kita semua memakai baju-baju daerah. Jadi dari seluruh daerah dari Indonesia, dari Sumatera sampai ke Irian. Jadi saya pada waktu itu saya memakai baju dari Jawa jadinya. Jadi pada waktu itu sesudah saya berkenalan dengan almarhum Bapak, atau maksud saya bukannya saya berkenalan, tapi waktu beliau menanyakan nama saya juga sering mengikuti acara-acara di istana atau tamu agung. Jadi sebenarnya untuk menerima tamu-tamu agung, welcome guest or VIP from outside for Indonesia. Nah, disitulah lama-kelamaan beberapa kali saya mengikuti acara di istana dan di luar-luar daerah, atau maksud saya di daerah Jakarta. Nah, saya tambah berkenalan dengan almarhum Bapak. Jadi Bapak selalu kalau ada acara di istana, beliau selalu memanggil saya untuk menyanyi di istana misalnya. Nah, dari situ lama-kelamaan satu waktu Bapak mengatakan kepada saya, atau ajudan mengatakan kepada saya bahwa saya akan diantar pulang oleh Bapak. Jadi ajudan mengatakan kepada saya akan diantar pulang. Tapi pada waktu saya dikatakan oleh ajudan begitu, saya tidak tahu kalau diantar. Saya pikir adalah seperti kepala kesenian istana, karena kami Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk di dalam kelompok kesenian. Nah, jadi saya pikir yang mau mengantar saya itu adalah kepala kesenian istana. Jadi saya bilang, oh oke, Pak, boleh, saya bilang begitu. Daripada adik, waktu itu ajudannya memanggil saya masih adik, karena pada waktu itu saya masih di SMA, sekolah di SMA. Nah, jadi saya dikatakan oleh ajudannya bahwa saya akan diantar pulang oleh Bapak, tapi pemikiran saya adalah kepala kesenian. Nah,
Lalu beliau mengatakan kepada saya, "Dek, ikut saja dengan kita karena istana ada dua, Istana Negara dan Istana Merdeka. Di tengah-tengah itu adalah lapangan besar dengan pohon-pohon." Lalu saya mengikuti, "Adek, ikut aja dengan kami," katanya rombongan. Jadi pergi ke Istana Merdeka. Nah, pada waktu itu saya ikutin. Nah, jadi saya duduk di pantry. Di Istana Merdeka itu ada seperti pantry gitu. Duduk-duduk pengawal dengan ajudan semuanya. Nah, saya ikut duduk juga di situ. Terus pada waktu saya lagi duduk-duduk, saya lihat kok kenapa pengawalnya pada berdiri siap dengan senjata. Jadi seperti dalam keadaan hormat gitu, siap gitu. Jadi saya tidak tahu. Nah, terus mereka mengatakan, pengawal-pengawal ajudannya mengatakan, "Dek, berdiri di situ." Jadi maksudnya karena Bapak akan maju gitu. Tapi saya tidak pemikiran sama sekali bahwa beliau atau yang mengantar saya itu adalah seorang presiden. Saya sama sekali tidak tahu. Karena saya masih waktu itu saya masih anak-anak lah, masih SMA, masih di kelas 2 SMA. Nah, pada waktu itu saya turun, itu adalah ada tangga. Jadi mobil besar Lincoln lah itu. Ada parkir gitu. Lalu saya dikatakan oleh ajudannya, "Dek, naik ke mobil." Nah, saya buru-buru mau duduk dengan ajudan di depan. Lalu dikatakan oleh yang mengawal Bapak itu, "Nggak, duduk di belakang, Dek, duduk." Saya tidak berani karena saya pikir walaupun itu kepala istana, tapi kepala kesenian istana, tapi saya apalah artinya saya untuk bisa naik ke mobil itu kan, walaupun itu pemikiran saya adalah kepala kesenian istana. Jadi ikut. Saya nggak berani, duduk saja di belakang. Nah, ya terpaksa saya duduk di belakang karena ajudannya mengatakan duduk di belakang. Jadi di depan juga tidak ada tempat. Karena di depan ajudan dengan yang ajudan juga yang nyupir. Nah, akhirnya saya duduk di belakang. Terus yang duduk di samping saya sampai itu saya belum tahu kalau itu presiden. Saya masih pemikiran karena beliau masih tidak memakai kopiah. Tapi saya sudah, kok ini suara seperti saya kenal gitu. Karena kan dengar pidatonya segala, jadi seperti familiar lah kepada saya. Terus akhirnya mobil jalan, ditanyakan saya tinggalnya di mana. Saya katakan, saya tinggalnya di Tebet. Nah, pada waktu itu tahun-tahun 63 itu Tebet itu masih batu-batu, nggak ada ini sama sekali, jalanannya belum diaspal, belum apa. Nah, terus diantarlah pulang saya. Di perjalanan saya sudah tahu bahwa itu Bung Karno karena suaranya dengan figurnya saya lihat, jadi saya duduknya pojokan banget. Saya nggak berani duduk menghadap begitu. Tidak, Pak. Jadi ya pokoknya saya nggak berani lah. Nah, terus sampai di jalan Saharjo itu, saya katakan di Menteng Pulo dekat kuburan, barangkali Ibu Sarah tahu ya, di Menteng Pulo itu di dekat kuburan, saya katakan kepada Bapak, "Pak, maaf aja Pak, saya biar turun di sini aja." Karena saya juga takut, bukannya takut apa, saya pemikiran, wah jangan-jangan ibu orang tua saya sudah tidur, terus Petromax, waktu itu belum ada listrik Pak, daerah kita, di Tebet itu belum ada listrik. Jadi masih batu-batu, terus sudah begitu masih pakai Petromax. Nah, saya katakan, "Wah Pak, saya di sini aja turun deh." Saya bilangin gitu. Kata Bapak, "Nggak bisa, saya harus antarkan pulang," katanya. Saya dalam hati pikir, waduh, gimana kalau dianterin pulang? Seorang presiden anterin saya pulang, apa kata orang tua saya? Gimana gitu? Sedangkan jangan kepala kesenian saja mengantar kita pulang, kita udah merasa bangga Pak. Apalagi dari istana. Betul nggak Pak? Iya. Kita fair aja ya. Nah, terus jalan terus sampai, aduh, dalam hati saya udah begini aja. Deg-degan lah jantung saya karena saya pikir, aduh jangan-jangan orang tua saya sudah tidur, Petromaxnya udah mati. Gimana seorang presiden datang ke rumah kita, gimana? Nah, akhirnya
Dari jauh saya lihat begitu sudah masuk jalan orang tua saya punya rumah, saya lihat, aduh syukur alhamdulillah Tuhan masih nyala Petromax ya. Jadi begitu saya katakan kepada bapak, wah itu rumah saya yang pakai Petromax pak, saya bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa dek, saya anterin pulang, katanya nggak apa-apa. Terus oh ini, oh, saya anterin pulang. Sudah, kami turun. Saya turun. Saya pikir Bung Karno, presidennya, Bapak Presiden tidak akan turun dengan saya kan, hanya mendrop aja. Karena in my mind, impossible seorang presiden mau mengantarkan saya pulang di rumah. Saya bilang, Pak, biar aja saya di sini aja, saya turun ya Pak. Kata Bapak mengatakan kepada saya, wah, tidak bisa, saya harus turun juga. Saya ingin kenal dengan orang tuamu, katanya. Lah, saya pikir, aduh gimana? Nggak ada persiapan untuk welcome presiden kita. Gimana? Saya lari ke samping. Ibu saya masih bangun karena menunggu saya belum pulang. Jadi beliau masih bangun. Lalu saya katakan, Mami, ada bapak. Bapak siapa? Bapak presiden. Aduh anak ada salah apa sampai presiden anterin anak gitu pulang. Aduh, kata ibu saya. Nah, bapak saya masih di kamar. Saya katakan kepada ibu saya, Mam, bangunin papi dong, bangunin. Saya katakan gitu. Terus ibu saya membangunkan. Tapi bapak saya itu kan dari bekerja dulu dengan Belanda. Jadi beliau itu agak kayak angkuh gitu. Mana orangnya juga tinggi besar gitu ya, kayak angkuh lah. Oh ya, kata bapak saya, oh ya, kepala kesenian ya. Saya tidak nyaut, cuman ibu saya juga tidak berani nyaut gitu. Jadi akhirnya bapak saya bangun menyalami Bung Karno, tapi dalam pemikirannya dia itu adalah kepala kesenian, bukannya presiden. Beliau datang keluar duduk sambil begini, sambil segala gitu. Jadi sombong lah istilahnya gayanya. Nah, duduk terus Bung Karno presiden mengatakan, oh saya antar putrinya pulang Pak gitu. Oh terima kasih kata bapak saya, tapi masih dengan gaya bukan seorang ini, jadi masih sombong lah gayanya. Begitu duduk, bapak saya masih pangku kaki begini, dia nggak nurunin kakinya, nggak sopan lah. Nggak tahu kalau itu presiden Soekarno. Iya, nggak tahu dia kalau itu presiden Soekarno. Nah begitu itu dia begitu, tapi dia lihat presiden menanyakan kepada ayah saya, gimana dengar tadi pidatonya. Tapi beliau tidak mengatakan pidato saya, hanya mengatakan dengar tidak pidato saya. Terus kata ayah saya, ya pidato begitu jelek, katanya apa itu pidato kolonialisme, katanya segala. Itu pidato itu tidak tahu, bapak itu tidak tahu kalau semuanya mahal, kata ayah saya kepada Bung Karno. Tapi Bung Karno itu biasa saja, tidak mengatakan bahwa itu dia yang pidato. Apa itu katanya bapak saya? Pidato kolonialisme, imperialisme, dia nggak tahu itu kalau makanan mahal semua, apa-apa harga naik semua. Nah, sudah Bung Karno tidak nyaut apa-apa. Akhirnya beliau itu bicara dengan ayah saya, langsung ayah saya melihat kok ada rokok 55 kaleng. Nah, tadinya dia masih begini saja. Begitu dia lihat ada rokok 55, langsung beliau sadar, ayah saya sadar, wah ini presiden, soalnya tidak ada yang merokok 55 di kaleng kecuali Bung Karno, ya kan zaman dulu itu, betul. Langsung beliau turunin kakinya pelan-pelan gitu, jadinya dari pangku kaki begini, langsung beliau begini, katanya, langsung sopan, ayah saya langsung sopan ngomong dengan Bung Karno. Ya udah di situ langsung Bung Karno mengatakan, saya mau pulang tapi nanti besok malam saya datang lagi gitu. Bung Karno mengatakan begitu. Nah begitu Bung Karno berangkat pulang, saya yang kena sasaran sama orang tua saya. Orang tua saya mengatakan, kamu punya salah apa? Katanya, saya dimarah-marahin. Jadi dimarahin sama ibu saya, sama bapak saya. Kenapa sampai presiden nganterin kamu pulang? Katanya, apa
kesalahan besar kamu?" kata. Saya katakan kepada orang tua saya nggak punya salah apa-apa. Saya juga tidak tahu kenapa Bung Karno mengantar saya pulang. Ya itulah Pak sejarahnya, sampai ya berkembang. Akhirnya satu waktu beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau mau menikahi saya. Jadi kami menikah 6 Agustus 1964. Itulah ceritanya begitu Pak. Ya. Apa? Setelah itu berapa lama menikah dengan beliau? Oh, dari 64. Biar saya pegang. Oh ya, dari 64 sampai akhir 98 tapi masuk 99 gitu. 69. 69. Ya. Ya dari 64, dari 1964 sampai 1968. Ya, permulaan 69 ya, dari Oke. situ. Tentu saudara-saudara ingin tahu cerita beliau di akhir-akhir masanya. Pak Proklamator berada di dalam, mungkin semacam dipenjarakan oleh Pak Soeharto waktu itu. Itu tentu Ibu tahu persis atau bagaimana ceritanya gitu. Ya, pada satu waktu, memang pada waktu kejadian daripada G30S, yang dikatakan G30S itu, saya berada di Bali. Jadi menuju ke Nusa Tenggara Timur. Jadi pada waktu keadaan G30S itu, sebenarnya saya itu ada di Bali. Cuman saya kaget, kenapa yang tadinya pengawal hanya 6 orang, kok bertambah gitu, kayak satu kompi gitu. Loh, ada apa sih? Saya katakan begitu, karena saya waktu itu masih muda sekali, saya tidak ikut politik, saya tidak ikut apa-apa, hanya sebagai orang biasa beribu rumah tangga. Jadi saya kaget juga pada waktu terjadi G30S itu. Tapi saya terus terang ada di Bali waktu itu. Pas Oktober itu saya ada di Bali. Nah, terus mengenai Bapak di penjara, di house arrest, itu saya sedih sekali. Karena pada waktu itu Pak Harto yang menjadi presiden. Dan satu waktu Bapak mengatakan kepada saya bahwa beliau akan keluar dari istana. Pada waktu sudah ada pemberitaan bahwa Bung Karno akan menjadi Pak Harto akan menjadi pejabat presiden. Nah, beliau masih 1-2 tahun masih bisa datang kemana-mana, tapi begitu lama-kelamaan Bapak itu dipenjarakan atau house arrest. Jangankan Bapak, kita aja juga keluarganya, saya aja sendiri. Kalau mau keluar, kalau saya tahanan kota lah istilahnya Pak Ibrahim, karena saya kalau mau keluar kota, jangankan ke yang jauh-jauh, ke Bogor saja, saya harus minta izin. Nah, itu kan artinya bahwa saya itu adalah tahanan kota dong. Betul nggak Pak? Iya, iya. Karena kalau keluar kota kita harus izin, berarti saya tahanan kota. Right, Pak Ibrahim. Nah, Bapak waktu itu di dalam penjara, di Wisma Yaso, itu beliau tidak bisa menerima tamu-tamu dan tidak bisa semuanya. Yang bisa hanya mengunjungi beliau adalah Ibu Fatmawati, Ibu Dewi, Ibu Hartini, dan saya dan putra-putri beliau. Yang selain pada itu tidak. Dan beliau pada waktu itu semua apa yang kalau kita mau besuk, semua diperiksa. Jadi untuk saya Pak Harto adalah seorang presiden. Beliau Pak Harto mempunyai wewenang untuk tidak sampai mengatakan kepada beliau bahwa sampai bisa bikin beliau itu sampai tidak ini sama sekali tidak bisa bergerak. Bung Karno, maksud saya Bung Karno. Nah, itulah saya sedih. Kenapa Pak Harto sebagai seorang presiden? Jadi apa maksud daripada Pak Harto untuk tidak memberikan keleluasan kepada Bung Karno untuk bisa keluar? Kenapa terus-terusan di Wisma Yaso dijaga ketat? Jadi itu untuk saya itu Pak Harto itu tidak begitu ini. Jadi seperti seakan-akan membunuh Bung Karno secara pelan-pelan. Karena beliau itu adalah seorang pejuang
seorang yang biasa keluar Kemana-mana. kayak begitu Pak. Jadi untuk saya, kenapa pertanyaan saya adalah kenapa Pak Harto tidak memberikan Bung Karno kebebasan? Maksud saya paling tidak bisa mengunjungi melihat hawa luar lah. Tapi ini terus disekam di dalam kamar. Tetap di dalam rumah. Iya, tetap di dalam, tidak bisa kemana-mana. Itulah Pak Ibrahim. Iya. Itulah komentar saya. Istri yang selalu mendampingi apa gantian? Saya waktu keadaan itu karena Bu Dewi ada di luar negeri. Ya. Nah saya dengan Bu Hartini, Yang dengan putra-putri, Ya. ya pada waktu itu. Ibu punya anak dengan beliau? Tidak, saya tidak punya, hanya hamil di luar kandungan Pak Oh, saya jadi waktu itu. Dan itu sudah saya jelaskan. Oh, ya iya, betul iya, Pak. iya. Ya. Mungkin saudara-saudara penonton bahwa sejarah beliau ini luar biasa ya. Meninggal beliau, ibu juga ada. Ya, saya juga datang ke Wisma Yaso juga, dan saya juga ya bagaimana ya, disitulah saya walaupun umur saya masih muda, tetapi disitulah saya melihat bagaimana seseorang pada waktu kita berada di puncak atas kekayaan atau apapun kuasa, banyak teman, tapi sesudah kita jatuh, boleh dikatakan tidak ada, semua lari kabur. Jadi teman-teman yang tadinya dekat dengan kita semua tidak mau dekat. Nah disitulah saya belajar. Kita tidak bisa melihat dari materi saja. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Pak Ibrahim, itulah di situ. Nah, tentu kan ibu menikah dengan beliau itu, beliau kan Muslim. Terus ibu bagaimana? Kan ibu orang Kristen waktu itu. Betul Pak. Tapi pada waktu itu saya mengikuti beliau. Jadi Islam dengan menyebut nama 2 kalimat syahadat pada waktu itu. Dan untuk sepengetahuan saya, kalau kita di Islam, kita menyebut 2 kalimat syahadat, itu kita sudah masuk Islam. Islam. Ya, itulah. Terus sesudah itu, saya belajar mengaji. Sesudah saya nikah dengan Bung Karno, saya belajar mengaji, tapi hanya 1 tahun. Karena untuk saya berpandangan, kita semua agama adalah sama untuk saya pribadi. Dan kita hanya punya 1 Tuhan, Pak. Dan Islam adalah agama yang mulia untuk saya pada waktu itu. Agama yang mulia. Tapi walaupun kalau sekarang pun kadangkala agama Islam itu pun saya hanya belajar melihat dari YouTube dengan apa, bahwa kadangkala agama Islam itu dikotori oleh beberapa orang. Ya, tapi kalau untuk saya Islam adalah agama yang mulia. Dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang Kristen, agama yang mulia. Jadi kita tidak bisa, saya sayangkan sekali bahwa Muslim itu yang di Indonesia sekarang ini ada beberapa kelompok yang selalu menghancurkan nama Islam. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mulia. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh kita mengatakan, oh agama ini tidak benar atau agama Kristen tidak benar. Itu sama sekali tidak, itu salah kalau untuk saya pribadi. Karena agama Kristen adalah agama yang mulia. Kita percaya kepada Yesus. Sama dengan Bung Karno mengatakan kepada saya tidak mau pada waktu terjadi kejadian G30S itu. Bung Karno mengatakan, karena saya sebagai istri, saya katakan, Mas, kenapa tidak mengutuk PKI saja? Tidak mengutuk. Bung Karno mengatakan kepada saya, komunis itu bukan komunis seperti di luar. Itu komunis kita adalah bangsa sendiri. Saya tidak mau anak bangsa saya yang saya perjuangkan mulai dari kemerdekaan, saya perjuangkan untuk supaya bersatu. Saya tidak mau, makanya saya bukan komunis deh. Tapi saya tidak mau pertumpahan darah antara kita sesama bangsa. Dan seperti adik, keluarga adik semua percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
dari agama lain tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena kamu percaya atau keluarga adik percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa sama dengan komunis Indonesia. Mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa kita harus menginikan mereka pertumpahan darah hanya untuk begitu saja? Nah itulah, jadi untuk saya lebih baik kita mau Islam mau Kristen, marilah agama apapun juga, marilah kita bersatu sama-sama. Dan jangan sampai kita mengotori agama kita. Sama dengan di Kristen juga, jangan sampai ada beberapa orang juga yang mau mengotori agama Kristen. Kita harus yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan juga di agama Islam, bahwa jangan sampai ada orang yang mengotori nama agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia. Sama dengan agama saya Kristen adalah agama yang mulia, Pak. Itulah. Murni sekali seperti pendapat Bung Karno yang menginginkan bahwa tidak ada penistaan agama. Dan undang-undang pasal penistaan agama itu memang sudah diratifikasi, diperbaiki lagi sampai kepada pasal 156A. Tetapi dari suara ibu ini, istri beliau, kita bisa menangkap satu, bahwa semua agama itu baik dan mulia. Saya senang sekali mendengar pernyataan ini. Agar bagaimana semua ulama tidak menghina keyakinan dan tidak menghina agama lain. Itu yang saya minta, yang saya harapkan dari pernyataan dan siaran-siaran saya yang saya lakukan lewat YouTube. Tetapi apa boleh buat, akhirnya saya harus membalas, harus menjelaskan kedudukan permasalahannya, agar tidak terjadi hal-hal yang salah faham, salah mengerti. Nah, Tante, setelah itu berapa lama lagi bahkan punya keluarga lagi? Oh, saya ya sesudah beberapa tahun sesudah itu saya berkeluarga lagi, Pak. Tapi masih Muslim atau sudah masuk Kristen lagi? Saya belum, waktu itu masih Muslim. Nah, sesudah saya habis ini saya ikutin karena saya lingkungan saya adalah Kristen. Mulai dari saya lahir sampai saya menikah itu saya masuk Islam. Dan untuk saya masuk karena keluarga saya boleh dikatakan semua Kristen. Tapi sebagian daripada keluarga saya juga ada yang Islam. Dan ada anak-anak saya juga menikah dengan Islam. Cucu saya juga menikah dengan orang yang beragama Islam. Makanya saya sangat sakit sekali kalau mengapa ada orang Kristen menginikan orang agama lain. Orang dari Islam menghina yang agama lain juga. Jangan, karena Islam itu adalah agama yang mulia, Kristen juga adalah agama yang mulia. Jadi itu sebenarnya hanya salah paham saja. Mereka melihat dari Alkitab, mereka melihat dari Al-Quran, dan mereka mengartikan lain-lain, salah. Jadi itu karena pengertian mereka salah, jadi itulah menjadi benturan untuk kita sesama agama. Tapi sebenarnya itu sama. Maksudnya juga di Al-Quran, Islam itu begini-begini. Itu sebenarnya sama dengan Kristen juga di Alkitab. Tapi karena salah pengertian saja, makanya terjadilah benturan, Pak Ibrahim. Sebenarnya itu hanya salah pengertian saja. Haleluya. Terus bagaimana bisa sampai ke Amerika? Saya waktu itu, saya sebenarnya pada waktu itu saya hanya vacation dan saya sudah pisah dengan suami saya, sudah bercerai resmi lah. Nah, saya pada waktu itu saya vacation di sini tahun 98, Januari 98. Nah, 98. Yang Pak Harto itu kan Mei 98. Ya, nah, jadi Mama sudah duluan ke sini. Ya, 98 saya vacation. Lalu terjadilah gejolak di Indonesia. Nah, pada waktu itu semua menginginkan Pak Harto turun.
Nah, jadi keluarga saya mengatakan, sudahlah kamu urus aja surat-surat, kamu di sini saja, untuk apa pulang ke Indo. Nah, kamu di sini kamu ya semuanya serba ini. Pada waktu itu kan Indonesia lagi begini-begini gejolak terus. Jadi akhirnya saya stay di sini. Dapat jodoh lagi orang sini, begitu Pak. Jadinya. Dapat jodoh orang bule. Amerika, ya orang bule. Nah udahlah disitulah saya jadi akhirnya stay di Amerika. Tapi dengan YouTube ini, Pak YouTube daripada Pak Ibrahim, saya boleh menganjurkan kepada kita semua bangsa Indonesia yang ada di Indonesia sekarang ini. Saya boleh menganjurkan, boleh supaya kita semua berdamai. Janganlah kita memfitnah ini, memfitnah itu, atau ada pendeta memfitnah agama, ustadz, atau ada ustadz memfitnah pendeta. Jangan. Lebih baik kita bersatu seperti kemauan daripada Bung Karno. Janganlah kita saling gontok-gontokan. Marilah kita bersatu dan kita menghargai pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang ingin supaya bangsa Indonesia merdeka, bersatu, NKRI lah, harga mati istilahnya. Mengapa kita harus memecah belah? Tidak perlu itu. Marilah kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itulah anjuran saya kepada bangsa kita Indonesia atau rakyat kita yang ada di Indonesia, supaya bersatulah. Sama dengan di sini kita, walaupun hanya segelintir saja kita bangsa Indonesia, tapi kita semua bersatu di Amerika sini. Bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang beragama Kristen, semua kita bersatu di sini. Ada acaranya apapun juga kita bersatu. Jadi kalau bisa di Indonesia pun begitu. Biar agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, apapun juga agamanya, bersatulah. Karena kita hanya punya satu tujuan, adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah Pak Ibrahim. Luar biasa. Pesan dari seorang wanita pejuang, yaitu istri dari proklamator Soekarno, yang sangat toleran sekali. Jadi bagaimana kita memahami pemikiran Bung Karno? Jadi cipratan pemikirannya itu kepada istri beliau saja sudah sedemikian rupa, dan jangan sampai bangsa kita ini tercabik-cabik, tercerai-berai karena masalah agama. Dan jangan ada ulama menghina pendeta, pendeta menghina ulama. Dan itulah juga yang menjadi perjuangan saya dan keinginan saya lewat YouTube ini. Ada pesan lagi sama Mama untuk penonton? Untuk penonton semuanya, marilah kita bersatu. Sekali lagi saya katakan, marilah kita jangan memecah belah NKRI. NKRI adalah harga mati untuk kita semua. Dan siapapun juga presidennya, tapi harus memperhatikan bangsa Indonesia. Itulah pesan saya. Ya, terima kasih sudah ditonton. Semoga kesuksesan bagi kita semua. Amin.